Oke, Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yu'minuna, yang beriman mereka, bima, terhadap apa-apa, ma kitab Al-Qur'an itu, unzila, yang diturunkan, apa ma ilaika, pada engkau Muhammad. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa ini masih ada kaitan dengan ayat 2 ya. Hudan lil muttaqin. Lah, orang yang bertakwa itu dijelaskan di ayat 3, ayat 4 ini. Dan orang-orang yang percaya terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Lah, percaya dengan Al-Qur'an ini ya dikaji, dibaca, dikaji, ditadaburi, diangen-angen, terus puncaknya ya diamalkan. Ya, dipercaya terus diamalkan. Karena kita adalah bagian dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi yu'minu nabima unzila ilaika, itu ya dipercaya, dikaji, ditadaburi, sampai puncaknya diamalkan. Jadi bukan hanya sekedar untuk bahan diskusi atau bahan debat, itu tidak. Jadi puncaknya ilmu itu ya diamalkan itu. Wama, dan apa-apa, unzila, yang diturunkan, opoma min qablika, dari sebelum kamu Muhammad. Dan mereka juga percaya terhadap kitab-kitab, termasuk Taurat, termasuk Injil, Zabur, Suhuf, dan lain-lain ya, yang diturunkan sebelum kamu Muhammad. Kalau wama unzila min qablik, ya kita punya kewajiban mempercayai bahwa itu adalah dari Allah, diturunkan kepada para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad. Lah, kita tidak punya kewajiban mengamalkan kitab tersebut. Ya. Kalau percaya iya, tapi kita tidak punya kewajiban mengamalkan kitab-kitab tersebut. Bisa dipahami ya? Karena kewajiban kita mengamalkan kitab Al-Qur'an. Wabil akhirati, dan terhadap hari akhir. Hum, mereka, iku yukinun, yakin mereka. Dan terhadap hari akhir mereka itu meyakini. Yakin itu percaya 100%. Itu yakin. Walaupun mereka belum pernah mengalami, tapi mereka percaya 100%. Jadi yakin itu kalau dalam kitab Sahih Bukhari itu dijelaskan al-yakinu al-imanu kulluh. Jadi yakin itu adalah percaya yang 100%. Itu namanya yakin. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Ulaika, demikian itu mereka yang memenuhi kriteria mutakin itu, memenuhi kriteria di ayat
2, 3, 4 itu. Jadi al-mausufun bima dzukira. Nah, kalau di tafsir Jalalain yang memenuhi kriteria-kriteria yang sudah disebutkan di atas. Iku ala hudan atas petunjuk min robbihim dari Tuhan mereka. Nah, berarti mereka itu ya sudah ada dalam petunjuk dari Tuhan mereka. Oke, lah kita menyesuaikan diri kita terhadap ayat ini. Sudahkah kita percaya dengan yang gaib? Sudahkah kita menegakkan sholat? Sudahkah kita wa mimma razaqnahum yunfikun dan seterusnya. Kalau belum, berarti ya belum dapat petunjuk, belum dapat hidayah, gitu ya. Ya, jadi kita yang menyesuaikan diri terhadap Al-Quran, bukan Al-Quran yang menyesuaikan diri dengan hawa nafsu kita. Gitu. Kalau gambarannya begini, misalkan kita dari luar kota membelikan sepatu kepada anak kita sebagai oleh-oleh atau gimana gitulah. Lah, kita tidak tahu ukuran sepatunya. Setelah dibawa pulang, ternyata sepatunya itu kekecilan. Apa yang kita lakukan? Kita membelikan sepatu ke anak kita, ternyata sepatunya kekecilan. Apa yang kita lakukan? Ya sepatunya itu ditukarkan dengan sepatu yang ukurannya lebih besar. Bener nggak? Bukan kaki anak kita yang kita potong. Bukan jari-jari kaki anak kita yang kita potong. Bisa dimengerti ya? Ya, sepatunya yang ditukarkan dengan ukuran yang lebih besar, bukan jari kaki anak kita yang kita potong. Dalam beragama ya seperti itu, harus taslim betul, menyerah betul, tanpa kompromi. Ya, kalau aturan Allah Rasul, Quran hadis A, ya sudah A. Kita yang menyesuaikan. Ya, bukan ditarik ulur sehingga yang seharusnya haram jadi halal, yang harusnya halal jadi haram, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi ulaika ala hudan min rabbihim. Wa ulaika dan demikian itu mereka, hum ya mereka itu, ya, al-muflihun orang-orang yang beruntung. Nah, beruntung di sini al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar. Jadi beruntung bisa masuk surga, selamat dari neraka. Yaitu bisa dipahami ya. Ya, oke. Kemudian ayat berikutnya, ayat 6. Innalladzina sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir mereka. Nah, kalau di sini di tafsir Jalalain tertulis Ka'abi Jahlin wa Abi Lahabin, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan kawan-kawan. Ya. Kafir ini diperhatikan ya, karena orang Indonesia itu kadang salah memberi nama. Kafir ini adalah orang yang menutup hati. Ya, orang yang menutup hati. Lah orang Arab tahu artinya kafir itu tahu. Lah mereka tidak marah disebut kafir itu tidak marah. Contohnya di surat Al-Kafirun itu, Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai
Nabi Muhammad katakan pada orang-orang kafir itu. Nah, gitu kan. Mereka tidak marah. Karena apa? Mereka tahu yang disebut kafir itu adalah orang yang menutup hati dari sesuatu. Ya, orang yang menutup hati dari sesuatu. Misalkan gini, misalkan kita baru pertama kali ketemu di jalan, atau jenengan baru ketemu seseorang di jalan. Apa jenengan bisa langsung percaya pada orang itu? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa kan? Itu tandanya hati jenengan masih tertutup dari orang tersebut. Ya. Masih tertutup dari orang tersebut. Karena jenengan belum bisa percaya karena alasannya baru ketemu pertama kali. Lah nanti setelah bergaul 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan, 3 bulan, setelah kita mengenal karakter dia dan menurut kita baik, lah di situ baru hati kita terbuka. Kita bisa percaya dengan dia, bahkan kita bisa curhat pada dia. Lah itu kondisi hati yang terbuka. Terus setahun 2 tahun ternyata dia bohong pada kita. Ya, kita tahu kalau dia bohong pada kita. Gimana keadaan hati kita? Mulai tertutup. Hati-hati kambek wong iki. Nah, gitu kan? Hati sudah mulai tertutup lagi. Nanti 2 kali dia bohong dan kita tahu hati kita semakin tertutup. 3 kali dia bohong, hati kita sudah kita kunci dari dia. Bener enggak? Ini tukang bohong. Lah, saat hati kita sudah tertutup rapat, terkunci dari dia, dia mau ngomong apa, kita tidak akan percaya. Ya. Kita tidak akan percaya. Dia ngomong apa, kita berpaling. Ya kan? Bahkan kita menghina juga. Gitu kan? Nah, lah kalau innalladzina kafaru, lah kafir di sini adalah orang-orang yang hatinya tertutup dari ajaran Allah Rasul. Gitu ya. Orang-orang yang tertutup hatinya dari ajaran Allah Rasul. Iku sawaun, sama saja. Ya, sawaun sama saja. Alaihim atas mereka. Mereka orang kafir. Aang dartahum. Apakah memberi peringatan engkau Muhammad hum pada mereka? Am ataukah lam tungdirhum, tidak memberi peringatan engkau Muhammad hum pada mereka? Samanya adalah la yu'minun, tidak akan percaya mereka. Nah, bisa dipahami? Ini kalau dipahami sembarangan, ini bahaya. Berarti tidak usah amar ma'ruf nahi mungkar, gitu. Ya kan? Ya kan? Wong diberi peringatan atau enggak sama saja, tidak akan percaya. Berarti tidak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pemahaman yang salah. Jadi innalladzina kafaru ini adalah
dilihat dari sisi pengetahuan Allah kalau selamanya dia akan menjadi orang kafir. Gitu loh. Bisa dipahami ya. Jadi orang yang memang sejak awal ditakdirkan sebagai orang kafir dan memang jadi penghuni neraka. Contohnya ya Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan itu. Lah berhubung mereka itu sejak awal sudah ditakdirkan menjadi orang kafir untuk selama-lamanya, maka pada saat kamu memberi peringatan pada mereka, ataukah tidak memberi peringatan pada mereka, sama saja mereka tidak akan beriman. Ya. Lah, di sini yang perlu kita pahami, kita itu tidak tahu orang kafir yang di hadapan kita itu selamanya kafir ataukah kelak suatu saat menjadi orang beriman. Gitu loh. Maka kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, misalkan di hadapan kita ini ada orang kafir. Ya. Kita tidak tahu orang ini akan kafir untuk selama-lamanya ataukah suatu saat nanti hatinya terbuka terus menjadi orang beriman. Ya kan? Banyak kan orang jahat pada akhirnya husnul khotimah. Ya, orang jahat pada akhirnya bertobat. Maka dari itu kita tetap diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa tahu orang kafir yang ada di hadapan kita kelak hatinya mau terbuka, mau menjadi orang beriman. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian gini, ini koreksi bagi diri kita. Yang namanya cahaya atau lampu itu hanya bermanfaat bagi orang yang bisa melihat. Kalau orang buta, bermanfaat apa enggak lampunya? Tidak. Nah, begini, ini koreksi bagi diri kita loh ya. Kalau kita selama ini menjadi orang Islam, bergelut dengan Al-Quran tiap hari, tapi kok nyatanya kita masih bodoh terus. Jangan-jangan hati kita ini buta. Ya. Jadi Al-Quran, sunnah Nabi, itu diibaratkan lampu atau cahaya. Lampu atau cahaya itu hanya bermanfaat bagi orang yang matanya bisa melihat. Sama Al-Quran, Al-Hadis itu hanya bermanfaat bagi orang yang hatinya terbuka. Kalau hatinya tertutup, tidak ada gunanya itu. Lah kita kok bodoh terus, tiap hari baca Quran, tiap hari ngaji, kok ternyata bodoh terus. Itu jangan-jangan hati kita masih tertutup. Ya. Jadi ibaratnya ngaji tiap hari, kok nyatanya kehidupannya sama dengan orang yang tidak pernah ngaji. Nah, itu bahaya itu. Yang salah bukan Quran hadisnya, bukan.
Tapi yang salah ya hati kita itu yang ternyata masih buta. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kalau kita berhadapan dengan manusia, bolehlah hati kita tertutup. Oke lah, karena mungkin kita baru ketemu atau baru kenal. Tapi kalau kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis dari Rasulullah, jangan sekali-kali hati kita tertutup. Pada saat hati kita tertutup, maka Quran hadis tersebut tidak akan pernah ada gunanya. Ya, kita tetap bodoh terus, ya, dituturi angel, kandanane angel, karena memang hati kita tertutup itu tadi. Bisa dipahami nggih? Oke. Khotama nyetempel atau ngecap sapa Allahu Allah ala qulubihim atas hati mereka. Jadi toba'a alaiha wastausaqo fala yadkhuluha khairun. Kenapa mereka kok tetap tidak percaya? Karena memang hati mereka sudah dicap, disestempel, ditutup oleh Allah. Sehingga kebaikan tidak akan pernah masuk ke hati mereka. Wah, ini bahaya. Di amar ma'rufi tiap hari tetap kafir. Diajari tiap hari tetap bodoh. Kenapa? Karena memang hatinya sudah ditutup oleh Allah. Ya, mereka tidak ada niatan membuka hati, ya sudah Allah tidak membuka hati mereka. Berhubung hatinya tertutup, kebaikan tidak bisa masuk. Itu. Wa ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka. Wa ala absorihim dan iku atas pandangan mereka. Gisawatun utawi tutup. Ya, utawi tutup. Artinya apa? Pada saat ada orang menjelaskan Al-Quran, ada ceramah agama, kelihatannya mendengar, tapi tidak paham. Ya, pada saat mereka melihat kebaikan, mengamati kebaikan, tidak pernah ada niatan untuk mencontoh, itu tidak ada. Itu karena memang pendengaran mereka, pandangan mereka ada tutupnya. Tuh. Walahum dan iku bagi mereka adapun utawi seksaan adimun yang besar, dan bagi mereka seksaan yang besar, ya masuk neraka itu kalau di dalamnya. Bisa dipahami ya? Jadi ini masalah hati. Jadi ayat 2 sampai ayat berapa tadi? 5 ini adalah hatinya orang mukmin. Ayat 6 sampai 7 ini adalah hatinya orang kafir. Kemudian ayat 8 seterusnya itu nanti hatinya orang munafik. Ya, bisa dipahami ya. Nanti insya Allah kita jelaskan ringkasannya bagaimana. Nah, kita lanjutkan dulu ayat ke-8. Wa minan nasi dan iku sebagian dari manusia. Man utawi orang yakulu yang berkata di Yaman, amanna kami beriman billah pada Allah wal yaumil akhir dan terhadap hari akhir.
Hari akhir ini adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut hari akhir? Kenapa? Kenapa hari kiamat disebut hari akhir? Karena setelah itu tidak ada hari lagi. Ya. Karena setelah itu tidak ada hari lagi. Wama dan tidak ada hum mereka iku bimukminin, orang-orang yang beriman. Padahal aslinya mereka bukan orang yang beriman. Nah, maka ini adalah menjelaskan tentang orang munafik. Menjelaskan tentang orang munafik. Lah, dalam ayat ini sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa kemunafikan itu ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Pertama, munafik i'tiqadi. Ya, munafik i'tiqadi. Yang kedua adalah munafik amali. Jadi ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi ini adalah munafik yang berkaitan dengan akidah. Ya ini maksudnya ngakunya beriman tapi aslinya tidak beriman. Ya. Kalau ini kekal di neraka, bahkan di nerakanya itu di tingkatan paling bawah. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasiro. Masih hafal ya ayatnya ya. Innal munafikin fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasiro. Jadi mereka ada di tingkatan paling bawah di neraka. Orang musyrik itu masih kalah siksaannya dengan orang munafik. Ya, di tingkatan paling bawah di neraka dan kamu tidak akan menjumpai penolong bagi mereka. Itu. Kemudian ada munafik amali. Munafik amali ini yang disebutkan dalam hadis ayatul munafik salah satun. Jadi ciri-ciri munafik itu ada tiga. Ya, idza hadasa kadzaba. Pertama, kalau dia bicara itu bohong. Itu ya. Kemudian wa idza wa'ada ahlafa. Ketika berjanji dia menyelisih. Ya, ingkar janji. Yang ketiga wa idza tumina khona. Ketika diberi kepercayaan dia khianat. Artinya apa? Sebenarnya banyak orang mukmin yang masih suka bohong. Ya enggak? Beriman dia, tapi suka bohong. Masih suka ingkar janji. Kalau diberi kepercayaan tidak amanah, khianat. Nah, kalau modelnya seperti ini berarti orang mukmin yang lemah keimanannya. Belum bisa dikatakan munafik i'tiqadi. Ya, kita hanya bisa mengatakan ini adalah orang-orang mukmin yang keimanannya lemah. Berhubung keimanannya lemah, dia melakukan amalan-amalannya orang-orang
munafik. Mengamalkan amalannya orang-orang munafik. Tapi ini adalah penyakit. Harus dipahami. Ya. Kalau seseorang itu sudah berani menipu sesama manusia, suatu saat dia akan menipu Allah. Nah, ini akhirnya dia menjadi munafik yang i'tiqadi itu. Kalau ada kebiasaan menipu sesama manusia dan tidak bertobat, tidak ditobati, maka kelak suatu saat dia akan menipu Allah, menipu Rasulullah, dan seterusnya. Sehingga keimanannya betul-betul mati. Ya, keimanannya betul-betul padam, betul-betul mati. Jadi bisa saja dua kriteria munafik itu digabungkan. Orang bohong tergantung siapa yang dibohongi. Ya enggak? Kalau yang dibohongi Allah, wah, ya sudah. Matilah keimanannya. Lah kalau yang dibohongi cuma anak kecil, nah gitu ya. Ya belum bisa disebut munafik i'tiqadi, belum bisa. Tapi kalau kebiasaan bohong ini diteruskan, ya sudah. Keimanannya bisa mati betul itu. Nggih. Sekarang saya tanya, wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin ini orangnya baca syahadat apa enggak? Secara lahiriah. Dia kan mengaku beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi nyatanya dia tidak beriman. Berarti secara lahiriah dia membaca syahadat apa tidak? Ya iya, secara lahiriah baca. Iya, secara lahiriah dia baca syahadat. Tapi syahadatnya bohongan. Dia baca syahadat. Di mulut saja. Tapi ternyata syahadatnya bohongan. Loh kok saya bisa bohongan? Karena ayat sesudahnya itu yukhadi'unallah walladzina amanu. Ya, memang mereka menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Baca syahadat, baca. Wong memang niatnya menipu Allah, niatnya menipu orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Lah ketahuan bohongnya apa? Pada saat disuruh sholat, dia malas. Nah, di surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadkurunallaha illa qalila. Itu kan? Mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Buktinya pada saat mereka sholat, mereka bermalas-malasan. Bermalas-malasan itu artinya kalau ada orang banyak, ya, mereka sholat, terlihat sholat. Tapi kalau tidak ada orang, ya tidak sholat. Ya, kalau tidak ada orang, ya tidak sholat. Karena memang mereka sholat itu riya. Yura'unan nasa walayat kurunallaha ila qalila. Mereka riya.
pengen memperlihatkan, memamerkan amalan baik kepada manusia. Ingatnya pada Allah cuma sedikit. Ya. Nah ini. Artinya gini loh. Ini kita koreksi diri lagi ya. Pada awal kita menyatakan masuk Islam, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kan? Itu di hadapan orang banyak. Bahkan di hadapan waliul amr. Ya, bahkan di hadapan waliul amr. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya kan? Waktu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, Allah pengen membuktikan bahwa syahadat kita itu bohong apa tidak. Halo? Ya, Allah pengen membuktikan syahadat kita itu bohong apa tidak. Nah, kemudian Allah memerintahkan kita untuk sholat. Ya kan? Kalau ternyata kita mau ridho, tunduk dan patuh dengan aturan itu, maka terbukti bahwa syahadat kita benar. Tapi kalau ternyata kita menolak untuk sholat, bahkan belajar sholat pun menolak, maka di situ terbukti kalau syahadat kita ternyata bohong. Ya. Lah nanti ujian berikutnya zakat, ujian berikutnya puasa Ramadan, ujian berikutnya adalah haji ke Baitullah. Ya. Ini kita ndak usah nuduh orang lain. Ya, ndak usah nuduh orang lain, kita koreksi hati kita masing-masing. Ya. Kalau aku malas sholat, kalau aku tidak menunaikan zakat, kalau aku tidak mau puasa Ramadan, kalau aku menolak haji ke Baitullah, oh berarti dulu syahadatku adalah syahadat yang bohong. Ya, syahadat yang bohong. Bisa dimengerti ya? Oke? Oke ya. Ya nanti kalau belum paham, insya Allah dimasukkan ke YouTube ini nanti. Ya. Dan membohongi Allah, membohongi Rasulullah itu bahaya. Bahaya. Itu ya. Lah, kemudian begini Mas ya. Munculnya orang munafik di dalam Islam itu di Madinah. Ya. Di Madinah. Pada saat Nabi belum diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, artinya masih di Mekah, itu tidak ada, orang munafik itu tidak ada. Kenapa? Halo? Jadi waktu di Mekah, saat Nabi belum diperintahkan hijrah, tidak ada orang munafik itu, tidak ada. Nah, muncul orang munafik itu ada di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Ya. Kenapa? Karena pada saat masih di Mekah, Nabi dan orang-orang mukmin itu keadaannya ya miskin, ya minoritas, ya dicaci maki, dihina,
Wis pokoknya keadaannya secara umum menderita. Secara umum menderita. Nggih. Sehingga orang kok mau menyatakan Islam, berarti hampir bisa dipastikan Islamnya itu betulan. Nah, itu loh. Krana golek apa dadi wong Islam, ora enek untunge kan gitu kan. Secara keduniaan tidak ada keuntungannya. Lah setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang mukmin mulai banyak, ya kekuatan yes, mulai banyak, jumlahnya juga mulai banyak. Lah itu ada orang-orang yang sebenarnya kafir, ya orang-orang yang sebenarnya kafir karena dia merasa terancam sehingga pura-pura menyatakan masuk Islam. Ya, pura-pura menyatakan masuk Islam. Ya. Ya takut nanti terjadi apa-apa. Wah, daripada engko aku di kapak-kapakno mending pura-pura masuk Islam aja lah. Ah, gitu itu ceritanya. Bisa dipahami ya? Oke. Yukhadi'una mengelabui mereka Allah pada Allah. Ya, mengelabui mereka Allah pada Allah. Menipu mereka Allah pada Allah. Waladina dan pada orang-orang amanu yang beriman mereka. Jadi bi'id hari khilafima abtonuhu minal kufri liyad fa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Jadi mereka menampakkan keimanan ya kepada Allah dan orang mukmin, padahal di dalam hatinya, di dalam batinnya itu kafir. Ya. Ya. Jadi secara lahiriah menyatakan Islam, tapi aslinya batinnya kafir. Agar bisa menolak hukum Allah secara keduniawian, hukum keduniawian. Coba kita jelaskan dengan ayat yang tadi ya. Innal munafiki nafid darkil asfali minanar. Kenapa kok orang munafik itu siksaannya paling bawah di neraka, paling pedih, paling menyakitkan? Karena apa? Karena mereka itu bisa merusak tatanan umat Islam. Ya. Kalau gini ya. Kalau orang kafir terus dia terus terang ngaku kafir, ya sudah. Ya kan? Orang musyrik ngaku musyrik terus pergi dari komunitas orang Islam, ya sudah. Tidak ada masalah itu. Orang kafir terus dia terus terang kalau kafir, lalu dia pergi dari komunitas orang Islam, orang mukmin, ya sudah aman, tidak ada masalah. Ya. Terus gini, bagaimana perasaan kita? Misalkan ya. Misalkan kita punya anak gadis. Halo? Ya, kita punya anak gadis. Sejak kecil kita didik agamanya, ya. Biar jadi anak yang solihah. Ternyata waktunya menikah, kita salah dalam menikahkan. Kita tertipu soalnya. Kita nikahkan dengan orang kafir yang pura-pura Islam. Gimana? Ayo. Halo? Gimana?
Gimana perasaan kita, misalkan kita punya anak perempuan cantik, kita sudah didik agama sejak kecil, ya, sampai waktunya menikah. Setelah menikah, ternyata kita tertipu. Kita nikahkan anak kita tersebut dengan orang kafir yang ngaku-ngaku sebagai orang Islam. Bagaimana perasaan kita? Marah. Bisa-bisa anak kita dimurtadkan itu. Bener enggak? Nah, makanya orang munafik itu kerusakannya luar biasa. Ya. Karena masuk Islam gampang, tinggal bilang 2 kalimat syahadat sudah diakui orang Islam kan gitu kan. Banyak orang kafir yang seperti itu terus menikah dengan wanita muslimah yang solihah terus dimurtadkan. Benar enggak? Munafik itikadi itu. Bahayanya seperti itu. Makanya orang munafik itu siksaannya betul-betul paling bawah. Karena tingkat kerusakan mereka terhadap umat Islam itu besar sekali. Ya, mereka bisa memurtadkan orang, bisa merampas hartanya orang mukmin, bisa leluasa membunuh orang mukmin. Nah, orang kafir ya tinggal bilang 2 kalimat syahadat ya, lalu sholat di belakangnya Umar bin Khattab bawa peso. Pas sholat subuh gelap-gelap gitu ya. Terus bisa leluasa membunuh, bisa leluasa merebut harta, bisa leluasa memurtadkan. Nah, itu arti dari yukhadi'unallah walladzina amanu. Ya. Jadi selain agar mereka tidak dibunuh oleh orang mukmin karena sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi di balik itu ada misi rahasia, yaitu pengen membunuh orang mukmin. Ya, jadi musuh dalam selimut. Pengen merampas harta orang mukmin. Pengen memurtadkan orang mukmin. Maka orang munafik i'tiqadi ini fitdarkil asfali minan nar. Ya, kalau orang kafir ngaku orang kafir terus pergi jauh dari komunitas orang Islam, ya sudah, tidak bahaya. Orang musyrik ngaku musyrik terus pergi jauh dari komunitas orang mukmin, ya sudah, tidak ada bahayanya. Yang bahaya itu orang kafir baca syahadat, ya pura-pura sholat, pura-pura zakat, tapi di balik itu ada misi membunuh, merampas, memurtadkan dan lain-lain. Ngoten nggih. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi mereka memang mengelabui Allah, mengelabui orang-orang mukmin. Ya, mengelabui orang-orang mukmin. Nggih. Wa ma yahda'una dan tidak mengelabui mereka ila kecuali anfusahum pada diri mereka sendiri. Lah mereka itu tidak mengelabui, tidak menipu kecuali pada diri mereka sendiri. Artinya akibat yang ditimbulkan
itu akan menimpa diri mereka sendiri. Ya. Bisa masuk akal? Jadi akibat penipuan mereka itu tidak menimpa siapapun kecuali menimpa diri mereka sendiri. Ya, wa ma yas'urun, dan tidak merasa mereka. Nah, ini masalahnya. Ya. Jadi bagaimanapun usaha mereka untuk membunuh, ya, misalkan berhasil membunuh Umar bin Khattab misalkan, ya, seperti yang dijelaskan tadi. Umar bin Khattabnya tetap mati syahid. Ya kan? Ya kan? Umpama berhasil merampas harta, tetap nanti di akhirat juga ada hitung-hitungannya dan lain-lain. Lah terus umpama berusaha memurtadkan orang, yang dimurtadkan ya tidak mau. Kalau orangnya itu mukmin dan mukminnya adalah betulan, dimurtadkan ya nggak mau. Ya, kalau wanita itu muslimah betul, solihah betul, terus ternyata salah menikah, ya, menikah ternyata dia adalah orang kafir yang pura-pura Islam, terus diajak murtad, dia tidak akan mau, pilih bercerainya, walaupun sudah punya anak. Ya, jadi sehebat apapun usaha dari orang munafik untuk merusak orang mukmin, menipu Allah dan orang mukmin, yang ditipu tidak akan mau. Ya, yang dimurtadkan tidak akan mau. Kalau hartanya diambil ya nanti ada urusan di akhirat. Kalau dibunuh, yang dibunuh juga mati syahid. Terus akibat buruknya siapa yang nanggung? Ya mereka sendiri. Wa ma yahda'una illa anfusahum. Ya. Wa ma yas'urun, dan masalahnya di sini. Wa ma yas'urun, mereka tidak merasa. Sehingga mereka menjalankan misinya menipu Allah dan orang mukmin itu merasa bangga. Alhamdulillah aku iso ngapusi Gusti Allah. Gitu. Alhamdulillah aku bisa menipu orang-orang mukmin itu. Gitu. Ya. Melakukan kesalahan tapi tidak merasa salah. Terus akibatnya apa? Ya kesalahannya ya dilakukan terus. Melakukan salah tapi tidak merasa salah. Ya kejahatannya akan dilakukan terus, tidak merasa salah kok. Itu. Sehingga apa? Kerusakan semacam ini akan terus ada sampai hari kiamat. Ya. Kerusakan semacam ini akan terus ada sampai hari kiamat. Jadi duri dalam daging. Ya, duri dalam daging. Sehingga bisa disimpulkan bahwa musuhnya orang mukmin itu ada berapa? 4. Ya. Pertama setan. Ya, setan. Ya setan itu yang BCI, yang jelek-jelek itu, termasuk dalam sholat itu di riwayatnya pada saat ada adzan setannya pergi. Adzannya selesai datang, ya kan? Nanti ada qomat pergi lagi, qomatnya selesai datang lagi. Nanti pas sholat, nah, dia membisikkan utkur kada, sehingga orangnya lupa rekaat kan gitu kan. Itu musuh yang pertama, jelas itu setan. Yang kedua musuhnya adalah orang kafir. Ya. Jadi orang yang kafir terus menyatakan kafir, pergi meninggalkan komunitas orang mukmin. Di sana itu mereka juga menyusun cara.
ya, membuat rencana untuk bisa merusak agamanya Allah, merusak orang-orang mukmin. Ya. Terus yang ketiga, musuh yang ketiga adalah orang munafik. Ya, musuhnya adalah orang munafik. Yaitu tadi contohnya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yas'urun. Yang keempat adalah sesama orang mukmin tapi punya rasa iri dan dengki. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjutkan. Fi qulubihim iku di dalam hati mereka maradun utawi penyakit. Ya, penyakit. Jadi penyakit keraguan-raguan, penyakit kemunafikan, yang mana penyakit tersebut membuat hati mereka sakit, sehingga hati mereka lemah. Ya, sehingga membuat hati mereka lemah. Lah di sini bisa disimpulkan bahwa ini. Halo? Hatinya orang mukmin itu adalah hati yang hidup dan sehat. Itu hatinya orang mukmin. Hidup dan sehat. Kalau hatinya orang kafir, dijelaskan di ayat 6 dan 7 itu adalah hati yang mati. Hati yang sudah mati. Nah, kalau hatinya orang munafik, ini adalah hati yang hidup tapi sakit. Hidup tapi sakit. Jadi hatinya orang munafik ini adalah hati yang hidup tapi sakit. Artinya hidup tapi tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya karena ada sakitnya itu tadi. Karena ada sakitnya itu tadi. Kemudian fazadahum maka menambahum pada mereka sopo Allahu Allah maradon pada penyakitnya. Kemudian Allah menambah penyakitnya tersebut. Ya. Dengan cara Allah menurunkan Al-Qur'an. Loh iya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah itu kalau hati kita dalam keadaan beriman, wah itu baik. Tapi kalau hati orang tersebut munafik, ya sudah, tambah sakit hatinya. Kenapa Allah menambah sakit dalam hati mereka? Ya karena memang mereka tidak merasa sakit itu. Sehingga tidak ada keinginan untuk minum obat. Ya. Bahkan Al-Qur'an yang sebagai obat itu dianggap sebagai racun. Ya sudah. Sakitnya akan semakin parah. Ya, sakitnya akan semakin parah dan akhirnya ya mati betul. Walahum dan iku bagi mereka adzabun utawi seksaan alimun yang menyakitkan bima kanu sebab apa-apa yang ada mereka iku yakdibun bohong mereka.
Ya, bohongnya ya ngaku beriman tapi sebenarnya kafir itu tadi. Ya, bagi mereka siksaan yang menyakitkan karena kebohongan yang mereka lakukan. Ya, cukup dulu ya. Halo?